Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kita akan membahas secara langsung seperti ini untuk eh, pembahasan leluhur Nusantara bab-bab selanjutnya ya. Karena kemarin itu ketika kita buat dalam bentuk film dengan klip-klip yang saya yakin seharusnya sudah diizinkan, dan juga dengan instrumen atau backsoundnya adalah dengan backsound yang sudah disediakan di YouTube Studio, ternyata dianggap masih dianggap melakukan upload ulang, yang padahal kita tidak melakukan upload ulang dari channel manapun dan benar-benar original kita buat sendiri. Jadi kita mulai sekarang kita akan melakukan pembahasan secara langsung seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang leluhur Nusantara. Ini masuknya seharusnya bab ke-7 ya, tentang Imperium Atlantis yang ada di Nusantara dan persatuan atau persekutuan bangsa Ya'juj, bukan bangsa Ya'juj, maksudnya bangsa Ma'juj dan bangsa Yawan. Nah, kalau mengikuti pembahasan kita sebelumnya seharusnya sudah tahu ya, yang dimaksud dengan bangsa Yawan adalah bangsa keturunan Yawan bin Yafits bin Nuh, atau dalam hal ini yang datang ke Nusantara itu salah satu anak Yawan, yaitu Tarsis, yang mereka berada di wilayah barat Nusantara. Jadi mereka melakukan perdagangan atau menetap di pesisir-pesisir sebelah barat ya, terutama daerah Jawa, Sumatera, sampai ke wilayah Timur Tengah dan Mediterania, juga mungkin beberapa daerah di Samudra Hindia. Nah, sedangkan di sebelah timurnya, di Nusantara sebelah timur, nanti sampai ke daerah Ring Fire, itu meliputi wilayah sekitar Cina, sekitar Taiwan, sampai ke Jepang, sampai ke wilayah Siberia, sampai ke sekitar benua Amerika ya, terutama yang di daerah lingkar pesisir Pasifik, atau yang bahkan disebut Ring Fire karena di situ banyak sekali kumpulan gugusan Gunung Merapi yang sering terjadi bencana alam. Nah, di wilayah ini nanti dihuni oleh bangsa Ma'juj. Bangsa Ma'juj ini sebenarnya sudah dikenal oleh leluhur Nusantara karena kita semenjak dari zaman dahulu ketika menyebut suatu bangsa yang memiliki sifat yang cepat, misal cepat berkembang atau cepat bergerak, atau mereka selalu paling depan, itu biasanya disebut dengan bangsa maju. Nah, bangsa maju ini kemungkinan dari kata maju, majau atau majud ya. Kalau dalam bahasa Arab jadi majud, kalau dalam bahasa Ibrani jadi majoj, kalau dalam ungkapan kita maju. Nah, bangsa maju ini memiliki sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, serta beberapa pendapat-pendapat ulama disebut dengan ungkapan demikian, itu konon katanya karena mereka memiliki kecepatan, jadi kecepatan pergerakan, dan ini cocok dengan lidah kita ketika menyebut suatu bangsa yang maju atau yang memiliki pergerakan atau memiliki, terutama dalam hal pergerakan ya, itu selalu ada di depan kita. Nah, bila kita mengikuti video sebelumnya tentang
perjalanan Zulkarnain ke Nusantara, kita akan mengerti bahwa kemungkinan besar Zulkarnain melakukan perjalanan ke Nusantara itu untuk atba'a sababan. Jadi atba'a sababan itu kalau diartikan secara secara bahasanya, secara harfiahnya, ittiba itu mengikuti ya. Sababan itu sabab-sabab atau suatu sabab atau jejak-jejak atau suatu jalan. Nah, dikatakan dalam Al-Quran Zulkarnain ini melakukan atba'a sababan. Jadi seharusnya artinya itu kira-kira menelusuri jejak-jejak yang berhubungan dengan bangsa dahulu. Kenapa Zulkarnain mengikuti melakukan perjalanan tersebut? Karena ketika itu dia sekitar tahun 500-an Masehi itu Cyrus the Great yang saya sebut sebagai Zulkarnain, dengan alasan Cyrus the Great ini adalah orang yang dekat dengan orang Yahudi, dan yang kenal Zulkarnain dalam riwayat itu orang Yahudi. Jadi yang ketika itu orang kafir mau mengetes, atau kafir Quraisy ketika itu mau mengetes kenabian Nabi Muhammad, dan dia meminta pendapat pemuka-pemuka Yahudi. Jadi para pemuka Yahudi itu menyuruh utusan Quraisy tadi menanyakan mengenai Zulkarnain. Itu artinya mereka lah yang paling tahu mengenai Zulkarnain ketika itu. Otomatis penguasa yang dimaksud Zulkarnain dalam Al-Quran itu adalah penguasa besar ketika itu, karena dia menguasai dari wilayah dari timur sampai ke barat ya, dan dekat dengan Yahudi, dan satu-satunya orang selain alasan yang lainnya ya. Jadi ada beberapa alasan lainnya yang membuat kecenderungan saya bahwa yang dimaksud dengan Zulkarnain ini Cyrus the Great. Alasan utamanya adalah itu, Cyrus inilah yang dimaksud Zulkarnain dalam Al-Quran, yang telah mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah Palestina setelah memenangkan peperangan dengan bangsa-bangsa yang tinggal di daerah yang saat ini wilayah di Irak gitu ya. Nah, ada Assyria dan sekutu-sekutunya atau daerah koloni-koloninya yang ada di sekitar itu. Nah, di masa yang sama sekitar 500 tahun yang sebelum Masehi itu Solon juga kurang lebih di waktu-waktu tersebut ya juga baru datang dari Mesir ke Yunani dan menceritakan tentang Atlantis yang berasal dari pendeta-pendeta yang ada di Mesir yang menerjemahkan huruf-huruf hieroglif. Nah, kemungkinan karena Zulkarnain ini orangnya suka ilmu pengetahuannya, orangnya bijaksana, dalam Al-Quran disebutkan dia suka berdialog juga, jadi mungkin dia telah mengumpulkan pembesar-pembesar Mesir yang sama atau pemuka-pemuka Mesir yang sama, pendeta Mesir yang sama, yang akhirnya mereka juga menceritakan hal yang sama kepada Zulkarnain. Dan itu kalau kita membaca tentang Atlantis itu, lokasi Atlantis itu berada di seberang celah Hercules. Nanti di situ ditemukan daratan besar yang sama dengan Asia dan Afrika bila digabungkan Asia dan Afrika menurut pandangan masa kuno ya, bukan zaman sekarang. Itu nanti di tengahnya itu kan ada lautan sedikit ya antara Asia dan Afrika. Dan itu model pulaunya itu juga mirip nanti model benuanya itu, benua Amerika dengan yang ada di situ. Nah, dari daratan besar tersebut di seberang celah Hercules itu nanti baru bisa masuk ke daerah yang disebut dengan Atlantis, yang kemungkinan berada di sekitar Laut Pasifik atau di sekitar Nusantara. Nah, sudah kita bahas bangsa apa yang dimaksud yang ditemui Zulkarnain yang ternyata sebelumnya ya, yang ternyata identik dengan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Juga pendapat Herodotus ketika dia melakukan perjalanan
dari Yunani ke Mesir, lalu ke daerah Ethiopia, Eritrea, dan sampai ke lautan Hindia ya. Jadi dia mengatakan ini lautan inilah sebenarnya lautan sama dengan lautan yang ada di seberang di luar pilar Hercules. Jadi artinya orang-orang yang ditemui Zulkarnain, orang-orang pedagang-pedagang, pelaut-pelaut Nusantara di daerah Samudra Hindia yang berdagang, atau bangsa-bangsa Tarsis yang berdagang sampai ke wilayah Mediterania dan wilayah daerah Teluk Aden itu ya, daerah Sabah baik yang ada di Yaman maupun yang ada di Ethiopia, itu adalah bangsa yang menurutnya sama dengan yang ada di seberang pilar Hercules. Nah, kemungkinan pada masa lalu telah ada persekutuan antara bangsa Yawan di sebelah barat dengan bangsa Maju atau Majud di sebelah timur Nusantara. Beberapa bukti yang lain adalah selain pendapat Herodotus tadi, ada beberapa nama yang dekat dengan kata Yawan, seperti Hawaii. Hawaii itu konon sebenarnya dari kata Yawai, atau Hawaii ini di Pasifik dekat benua Amerika ya. Atau ada di Jepang itu kan dulu kan bangsanya bangsa Yayoi, atau Japan, bahkan kata Japan sendiri mirip dengan kata Javan atau Yawan ya. Dan di sebelah Hokkaido, di sebelah daerah penduduk Akainu itu, kalau di Jepang itu ada beberapa daerah yang namanya ada, konon mereka menyebut wilayahnya itu wilayah Ainu Mosir. Itu mereka nyebut wilayah daerah mereka itu yang ada di utara Jepang itu mereka menyebutnya wilayah Ainu Mosir, yang mirip-mirip dengan sebutan Pulau Samosir di Sumatera. Kalau kita mengikuti bahasa Austronesia, sa itu artinya satu ya. Samosir itu mungkin artinya kira-kira satu Mosir. Mosir itu mungkin dari kata mo, yang nanti kita akan bahas lagi ya. Mo itu nanti artinya juga sama dengan ta, bentuk lain dari tanah. Misal Lemuria itu orang-orang bingung artinya apa, sebenarnya maksudnya apa. Mereka bahkan ada yang menyebutkan Lemuria itu dari nama binatang lemur dan lain sebagainya yang ada di negara kuno besar yang konon ada di Samudra Pasifik yang diceritakan oleh orang-orang daerah situ ya. Nah, Lemuria itu sebenarnya dari bahasa kita, bahasa Nusantara atau bahasa Austronesia kuno. Lemu itu sebenarnya maksudnya lemah, sedangkan Ria itu namanya artinya sebenarnya raya. Jadi Lemuria itu lemah atau negeri yang raya, yang berjaya. Seperti bahkan sampai saat ini kita sering menggunakan kata raya ya, pekan raya, masjid raya, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal yang nanti kita bahas mengenai persekutuan bangsa Maju dengan bangsa Yawan, yang kemungkinan nanti akhirnya mereka berperang antara bangsa Maju atau bangsa Atlantis ini dengan bangsa Yawan, yang diabadikan dalam catatan Yunani kuno maupun Mesir kuno tentang pertempuran bangsa Athena atau orang-orang Athena dengan orang-orang Atlantis. Nanti kita akan bahas semuanya di pembahasan selanjutnya, karena waktunya sudah habis ya.
Mungkin ini saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.